Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini, Selasa 23 Juni 2026, kita bersama-sama akan diundang untuk merenungkan tema mengambil jalan alternatif Tuhan. Renungan saya ambil dari Injil Matius, khususnya di bab 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Saudara-saudari yang terkasih, saat kita berada dalam perjalanan, saat kita terjebak dalam kemacetan, ada dua pilihan yang bisa kita lakukan. Ikut berada dalam kemacetan tersebut, ataupun mencoba mencari jalan lain yang barangkali jarang dilewati oleh orang lain. Kita dipanggil atau diundang untuk mencoba melihat alternatif lain. Jalan tersebut seringkali bukanlah jalan tol yang mulus, mungkin berupa gang sempit, jalan berbatu, atau rute-rute berliku yang jarang dilewati orang. Namun jalan itulah yang akhirnya dapat mengantarkan kita ke tujuan tanpa kemacetan. Di dalam perjalanan hidup ini, kita pun juga seringkali dihadapkan pada kemacetan-kemacetan hidup, berupa jalan buntu atas masalah atau juga tekanan hidup. Kabar baiknya, Yesus senantiasa menyertai kita dan memberikan kepada kita jalan keselamatan yang dapat kita tempuh, jalan lain yang selalu dapat kita tempuh dengan cara kreatif. Saudara-saudari, pilihan untuk mengambil jalan yang lain ini juga dapat kita lihat dalam keputusan Raja Hizkia di Kitab Raja-Raja bab 2 ayat 19. Ketika Yerusalem dikepung oleh kekaisaran Asyur yang brutal di bawah pimpinan Raja Sanherib, secara logika, Hizkia hanya memiliki dua pilihan yang dapat ia lakukan. Yang pertama, ia maju berperang dengan sisa pasukannya, atau yang kedua, menyerah dan menjadi budak bangsa penindas. Namun, Hizkia ternyata memilih jalan lain, alternatif yang lain, yang barangkali tidak masuk akal bagi dunia. Alih-alih panik atau mengandalkan kekuatan untuk menyerang, ia justru pergi ke bait suci, membentangkan surat ancaman dari kerajaan penyerang dan juga menyerahkannya kepada Tuhan dan berdoa. Hizkia memilih jalan yang lain melalui iman yang kreatif. Jalan yang tidak dilirik oleh manusia, tetapi penuh dengan kuasa Allah. Hasilnya, Tuhan mengirimkan kebebasan yang luar biasa bagi Yerusalem. Saudara-saudari, prinsip yang sama rasanya juga ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ketika lingkungan di sekitar kita menawarkan jalan lebar yang dipenuhi oleh kompromi, dosa, atau keputusasaan, kita semua dipanggil untuk tidak mengikuti arus dunia. Jalan alternatif yang Tuhan berikan menuntun kita untuk berani tampil beda. Saat orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan, kita memilih untuk mengampuni. Saat orang lain menghalalkan segala cara demi keuntungan mereka, kita memilih kejujuran dan integritas, atau bahkan kita pun juga dipanggil untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita agar tetap hidup dengan baik. Saudara-saudari, dalam hidup kita saat ini, barangkali kita juga menemukan atau mendapatkan asyur-asyur dalam kehidupan atau tantangan dalam kehidupan kita, baik itu melalui masalah keuangan, masalah keluarga, ketakutan akan masa depan, ataupun tekanan sosial yang lain. Rasanya kita semua dipanggil untuk mau mencoba mencari jalan lain yang barangkali jarang diperhatikan atau dipikirkan oleh dunia, namun itu dikehendaki oleh Tuhan. Mari berani melangkah menuju jalan yang sempit itu, bentangkan masalah kita di hadapan Tuhan secara jujur melalui doa-doa kita, dan carilah hikmat yang dapat membantu kita.
Ambillah keputusan-keputusan kreatif melalui jalan alternatif itu yang tentu berakar pada kabar sukacita yang ditawarkan oleh Yesus sendiri. Sebab di ujung jalan yang sempit itu, tangan Tuhan yang ajaib senantiasa bekerja menyapa kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkah dalam.